Oke, jadi kita meributkan si ini ya, kelompok kata berpasangan tetap dalam teks dalam bacaan tersebut, gitu ya. Jadi pertama saya mau bilang dulu bahwa apa sih kelompok kata berpasangan tetap itu ya? Nih, ya kan? Nah, pertama ya, saya lagi-lagi mau mau menegaskan, mau bilang sama kalian bahwa istilah kelompok kata berpasangan tetap ini adalah istilah yang dibuat-buat untuk keperluan ujian. Artinya secara secara linguistik misalnya, nggak ada itu istilah kata yang berpasangan tetap atau kelompok kata yang kelompok kata berpasangan tetap. Itu nggak ada, teman-teman. Ya, cuma saya paham maksudnya, maksud si pembuat soal atau dalam hal ini dari eh, siapa sih sekarang BP3 ya, yang pembuat pembuat soal UTBK itu. Karena kan soal UTBK sekarang itu adalah eh, menitik beratkan pada penalaran, ya, menitik beratkan pada penalaran. Jadi kalian diminta bernalar dengan istilah kelompok kata yang berpasangan tetap. Kalian diminta mikir, main logika, gitu ya, main logika. Nah, cuma memang ini jadi agak rancu. Kenapa? Karena sebetulnya nggak semua orang akhirnya jadi paham maksudnya kata berpasangan tetap tuh apa sih gitu ya. Nah, akhirnya 2023 itu saya bilang bahwa sama teman-teman yang di Twitter segala macam bilang bahwa oh, kata berpasangan tetap itu sama maksudnya dengan kata majemuk gitu. Intinya itu, intinya, intinya. Kenapa? Karena yang namanya kata majemuk, dia di sini ada kata ya. Kata itu, dia itu walaupun dia berupa gabungan kata, tapi dia tetap satu kata. Misalnya, kereta api. Kereta api ini kita anggap sebagai satu kata, walaupun terlihat ada dua kata, ada kereta, ada api. Tapi ini sebetulnya satu kesatuan. Kereta api itu satu kata. Jadi kalau dibilang saya naik kereta api, itu ada berapa kata? Saya naik kereta api, ada berapa kata? Saya naik kereta api. Tiga, betul. Bukan empat ya. Saya naik kereta api itu ada tiga kata. Karena kereta api itu adalah satu kata. Ya, itu. Dasarnya itu. Dasarnya itu. eh Kemudian, ya, nah, jadi kemudian, nah, eh kemudian ada yang disebut kata berpasangan tetap, gitu ya. Kata berpasangan tetap. Kata berpasangan tetap ini, dasarnya saya bilang, dasarnya itu adalah kata majemuk. Tapi, tak ada tapinya. Tapi memang tidak semua kata majemuk itu adalah kata berpasangan tetap. Tapi kata berpasangan tetap sudah pasti kata majemuk. Ngerti ya? Ngerti nggak? Sebuah kata majemuk belum tentu dia memiliki pasangan yang tetap. Ngerti? Kayak misalnya di sini kalau kita lihat, misalnya tidur siang. Tidur siang. Tidur siang itu kira-kira frasa atau kata majemuk? Kan kita harus membedakan itu dulu nih. Jadi kan yang namanya gabungan kata, gabungan kata GK ya, itu kan ada frasa, ada kata majemuk KM, ada satu lagi idiom, gitu ya. Nah, sekarang kita harus tentukan dulu, tidur siang ini maknanya harfiah atau bukan? Tidur siang itu maknanya harfiah atau bukan? Artinya tidur waktu siang kan? Iya, jadi ada tidur siang, ada tidur malam, yaitu frasa. Dia bukan kata yang berpasangan tetap, gitu.
Ngerti ya? Jadi tidur siang itu namanya frasa, ya. Sebuah penelitian. Sebuah penelitiannya apa? Frasa atau kata majemuk? Frasa. Sebuah penelitian itu frasa, ya. Itu frasa, teman-teman. Ya. Kemudian, nah, tekanan darah. Nah, tekanan darah. Tekanan darah ini apa? Tekanan darah ini apa? Kira-kira. Tekanan darah itu kata kata majemuk, ya. Karena kita tidak bisa memaknai tekanan darah itu tekanan pada darah gitu ya atau tekanan di darah. Nggak bisa gitu. Tekanan darah itu punya makna khusus. Tapi maknanya itu masih bisa kita telusuri. Tekanan itu artinya apa, darah itu artinya apa. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, apakah tekanan darah itu kata berpasangan tetap? Itu maksud saya. Karena kalau yang dimaksud adalah kata berpasangan tetap, artinya pasangannya itu aja, gitu loh. Dia tidak berpoligami, teman-teman. Dia tidak selingkuh, ya. Dia hanya itu aja. Jadi, tekanan ini kan dia bisa bergabung dengan kata lain, misalnya tekanan tekanan udara, bisa kan? Ada tekanan sosial, tekanan air, bisa kan? Apalagi tekanan masyarakat, gitu. Tekanan hidup, tekanan batin. Nah, banyak. Pasangannya bisa banyak, gitu. Banyak. Jadi, tekanan darah, tekanan hidup, tekanan udara, tekanan air itu namanya kata majemuk. Tapi dia tidak berpasangan tetap. Karena pasangannya bisa macam-macam. Gitu. Ngerti ya? Maksudnya kayak gitu. Maksudnya kayak gitu. Nah, cuma, cuma saya juga mau kasih tahu bahwa tidak semua pembuat soal tryout itu juga paham yang seperti ini. Gitu loh. Nggak semua paham. Karena memang istilah apa ini kelompok kata berpasangan tetap ini tuh bukan sesuatu yang umum gitu loh teman-teman. Itu sesuatu yang dibuat-buat hanya untuk keperluan ujian kayak 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 kalian ada soal misalnya kata dengan makna bertingkat nggak ada dalam linguistik itu nggak ada. Tapi maksudnya itu adalah hiponim hipernim. Maksudnya kayak gitu. Nah, cuma kenapa dibuat dibuat saya coba memahami dari sisi perspektif si pembuat soal ya. Mereka pengen kalian itu punya nalar, maksudnya berpasangan tetap tuh apa sih? Oh, maksudnya itu berarti kata itu bisa digabungkan hanya dengan itu aja, gitu. Maksudnya gitu. Nah, sekarang kalau kita bilang aktivitas otak ini kira-kira frasa atau kata majemuk? Frasa itu aktivitas otak. Frasa ya, itu frasa teman-teman. Aktivitas otak ya, itu frasa. Kemudian, nah detak jantung. Sebetulnya ya, detak jantung itu kalau buat saya pribadi, detak jantung itu adalah sebuah frasa karena jelas maknanya. Detak itu ada maknanya, jantung ada maknanya, detak jantung berarti jantung yang berdetak, selesai. Itu namanya frasa. Tapi memang kalau kita lihat di sini ya, ini saya ini dulu. Eh, nah, kalau kita lihat di sini, nah, udah coba coba lihat ya. Kita hapus dulu. Nah, ya, detak. Detak itu apa sih? Pertama, tiruan bunyi detik. Ya, tiruan bunyi detik. Tapi lebih berat.
Tapi detik tapi lebih berat. Kalau detik itu mah tik 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 gitu ya. Ini tiruan bunyi, teman-teman. Kalau dalam linguistiknya disebut namanya onomatope. Namanya onomatope, tiruan bunyi. Kalau anjing menggonggong, kucing mengeong, itu namanya onomatope, ya. Itu namanya onomatope. Nah, di sini di sini ada tiruan bunyi debar jantung. Jadi sebetulnya detak itu, kita bisa bilang detak itu secara spesifik memang dia menunjukkan jantung. Walaupun di sini ada detak hati, ada detak jam, ya, detak jam. Ini ya kan, detak tak tak tak. Tapi detak itu biasanya memang mengacu pada jantung biasanya. Cuma lagi-lagi ini memang bukan sesuatu apa ya? Apa, saya selalu bilang yang kayak gini-gini itu emang multi multi interpretasi gitu loh, teman-teman. Multi interpretasi. Makanya ketika disebut detak jantung itu umumnya, umumnya, ya, umumnya detak itu memang berpasangan dengan jantung, gitu, umumnya, gitu. Nah, makanya itu sama kayak misalnya kita bilang denyut, denyut itu pasangannya sama nadi biasanya. Nadinya tidak berdenyut, kita nggak bilang jantungnya tidak berdenyut, enggak, gitu. Jadi pasangannya itu, gitu loh, ya. Tapi eh nah, makanya di sini detak jantung seharusnya detak jantung itu seharusnya adalah frasa. Tapi dengan dia meletakkan ini dalam KBBI seolah-olah ini adalah kata majemuk. Jadi kata majemuk itu kalian bisa cari di dalam kamus, ya, karena dia punya makna yang khusus. Contoh, nih, saya buka ini ya. Ini buat yang mungkin belum pernah punya akses di episode 2. Nih, ini oke lah, kita kita bahas sedikit ya. Hmm, 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 hmm. Nih, jadi kata majemuk itu ya adalah gabungan morfem dasar yang berstatus sebagai kata yang punya pola fonologis, gramatikal, dan semantis yang khusus. Misalnya di sini ya, rumah makan, kereta api, rumah sakit, air mata. Jadi kita kita nggak bisa mengartikan secara harfiah bahwa rumah makan itu artinya rumah lagi makan. Nggak bisa kayak gitu, gitu loh. Rumah makan itu bukan rumah lagi makan. Kereta api itu bukan kereta yang berapi, bukan. Rumah sakit bukan rumahnya lagi sakit. Kalau kita kita artikan rumah sakit itu rumah lagi sakit, itu namanya frasa, gitu loh. Jadi karena frasa itu kita kita maknai, kita artikan sebagaimana apa adanya. Itulah namanya frasa, gitu. Ya kan? Nah, makanya tadi kenapa detak jantung itu adalah frasa sebetulnya, sebetulnya ya. Karena ya memang maknanya ya apa adanya gitu loh. Memang jantung berdetak gitu. Itu frasa sebetulnya. Nah, cuma karena lagi-lagi balik ke penjelasan saya di awal bahwa karena ini istilah yang memang bukan istilah baku dalam linguistik, seringkali pemahaman tiap pembuat soal itu kadang beda-beda gitu loh. Kadang, kadang jadi saya harap gitu ya, kalau misalnya ada satu konferensi gitu ya, konferensi pembuat soal bahasa Indonesia, nah itu lo ketemu deh di situ. Ngomongin, ini maksudnya apa gitu. Jadi memang seringkali tidak ada kesepemahaman tentang apa sih kata berpasangan tetap itu gitu ya. Nah, terus sedangkan kalau idiom, idiom itu dia punya
Dia perpaduan dua kata atau lebih yang maknanya tidak dapat secara langsung ditelusuri dari makna masing-masing kata yang bergabung. Jadi banting tulang itu ya bukan berarti membanting tulang secara harfiah gitu kan. Panjang tangan bukan tangannya panjang, tebal telinga bukan telinganya tebal. Kambing hitam di sini bukan berarti kambing berbulu hitam, tapi dia ada makna khusus. Itulah idiom. Nah, makanya kalau kita kita buat tabel gitu ya. Oh, sorry. Kita buat tabel seperti ini gitu ya. Nah, kita bisa lihat kalau kaki ibu, frasa itu frasa. Maknanya harfiah. Ibu punya kaki. Tapi kalau kaki meja, kenapa itu disebut kata majemuk? Karena kaki itu, nih ya. Jadi kalian harus bayangkan gini. Kaki itu apa sih? Kaki itu sesuatu yang menopang, yang berada di bawah. Ini kaki, ya. Tapi meja itu nggak punya kaki secara eh, apa ya? Istilah biologinya secara fisiologis gitu loh. Nggak ada jarinya gitu, nggak ada gitu ya. Nah, nah itu namanya kata majemuk. Jadi kaki itu dia masih kita bisa telusuri kaki bukit. Berarti itu sesuatu yang berada di bawah bukit. Kaki gunung berarti sesuatu yang berada di bawah. Karena kaki itu letaknya di bawah. Jadi kita masih bisa telusuri maknanya, tapi dia maknanya beda gitu. Jadi dia memiliki makna baru atau memiliki satu makna, tetapi maknanya masih dapat ditelusuri secara langsung dari kata-kata yang digabungkan. Ya. Kalau kaki tangan itu namanya ungkapan, namanya idiom. Karena tangan nggak punya kaki, nggak bisa. Kaki tangan tuh artinya apa? Orang kepercayaan, ya kan? Maknanya beda. Kaki ibu, ibu punya kaki, kaki ya. Kalian kalian bisa lihat kaki ibu seperti apa. Kaki meja, ya meja memang nggak punya kaki, tapi sesuatu yang menopang itu namanya kaki dan beradanya di bawah, ya. Kaki tangan bukan tangan punya kaki, enggak, tapi kaki tangan itu artinya orang kepercayaan. Beda kan? Jadi nggak ada hubungannya dengan kaki sama sekali. Itu different ideas gitu. Nah, kepala besar. Kepalanya besar ya, kepalanya memang ukurannya besar gitu ya. Tapi kalau kepala sekolah, apakah sekolah punya kepala seperti manusia? Ada kepalanya? Enggak. Tapi kita tahu bahwa kepala itu letaknya di atas gitu loh. Maka kepala sekolah ya, itu namanya kata majemuk karena kepala itu menunjukkan sesuatu yang berada di atas, artinya pimpinan gitu loh, kepala. Tapi kalau besar kepala, itu artinya apa? Sombong kan? Besar kepala itu. Dia besar kepala. Sama seperti arogan, besar kepala. Nggak ada hubungannya sama kepala. Maknanya beda gitu. Ya, buah pepaya, ya pepaya ada buahnya jelas, itu pepaya, buah gitu ya, buah. Nah, tapi kita kan kalau misalnya kita bilang misalnya buah dada, ini bukan 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 porno ya, bukan ya. Tapi ini untuk kita membandingkan. Karena kita tahu bahwa oh buah itu sesuatu yang muncul dari batang misalnya. Kita bisa membayangkan gitu ya. Bisa membayangkan. Nah, buah dada itu kan ya ini ada badan dada terus ada bagian yang menonjol yaitu ya itu kita sebutnya sebagai buah. Buah dada itu kata majemuk. Tapi kalau buah tangan, tangan nggak bisa berbuah, nggak ada yang menonjol di sini kan, nggak ada, ya kan? Nah, atau buah hati, nggak bisa, itu namanya idiom. Buah hati itu apa anak, beda kan? Beda. Nah, gitu. Atau misalnya apa lagi? Sekarang saya tanya, eh mata kaki. Nah, kalau mata kaki itu apa kira-kira? Mata kaki itu kata majemuk atau idiom? Mata kaki. Majemuk ya. Nah, udah paham ya sampai sini ya, paham ya. Jadi paham ya. Nah, sekarang pertanyaan saya ya, apakah misalnya mata kaki itu adalah kata berpasangan tetap? Bukan. Karena kalau kita mau pakai konsep kata berpasangan tetap tadi gitu ya, ada mata air, ada mata batin, ya kan?
Ada apa lagi? Ada mata ikan. Mata ikan tuh apa? Penyakit ya? Penyakit mata ikan. Nah, gitu ya. Kalau mata-mata itu namanya reduplikasi, teman-teman. Mata-mata itu namanya kata ulang semu, kata ulang semu, ya. Mata-mata itu kata ulang semu. Oke. Jadi kayak gitu. Nah, sama. Jadi kalian harus paham dasarnya itu dulu supaya kalian bisa nanti menentukan, oh, maksudnya kalau frasa itu apa yang terbaca itu maknanya, ya. Oke. Kalau kata majemuk, kata majemuk itu berarti sesuatu yang masih bisa kita telusuri maknanya. Kita bisa paham, oh, kenapa ya kayak gitu. Walaupun memang tidak semua. Kalau memang kalau katakan gini, kata majemuk itu kan ada yang seperti ini, ada yang dia bentuknya sudah seperti ini. Ini kata majemuk juga, matahari, matahari. Ini kata majemuk. Tapi kan kita udah nggak bisa, kita nggak bisa menelusuri kayak kenapa disebut matahari ya? Oh, emang hari punya mata? Ah, nggak bisa gitu, nggak bisa. Jadi kalau bentuk-bentuk yang sudah disambung begini, nggak bisa, nggak bisa kita telusuri lagi. Itu memang sudah satu kesatuan, gitu, ya. Nah, jadi dasarnya itu dulu. Dasarnya itu dulu supaya kalian paham, ya, eh, bisa menentukan kira-kira ini apa gitu ya. Jadi kalian coba pahami dulu kira-kira pertama cek dulu ini frasa atau bukan. Ini frasa atau bukan, ya. Terus yang kedua, kalau memang itu kata majemuk, kira-kira kata majemuknya itu dia ada ininya nggak? Ada pasangan yang lain nggak? Gitu. Gitu. Sebenarnya lebih ke situ sih. Oke? Oke. Ada yang mau tanya? Sebenarnya itu aja sebenarnya. Sebenarnya cuma itu aja. Cuma itu aja. Oke. Jadi sebenarnya itu aja. Jadi makanya kenapa detak jantung tadi kalau saya pribadi ya, ya tunggu 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 kunci jawaban dari itu apa sih? Itu Pak Hamifah ya. Tunggu dari Pak Hamifah misalnya. Nanti kira-kira apa jawaban yang tepat. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih condong ke detak jantung karena detak jantung itu memang sudah pasti satu detak jantung kayak denyut nadi gitu, ya, kayak gitu. Berarti kalau dengan cara di CCP itu benar atau enggak? Di CCP itu kalau ya gini, eh kalau kita mau menyisipkan sesuatu, hmm, nih, misalnya. eh, Cara kita menyisipkan sesuatu itu untuk kita memahami ada apakah itu kata majemuk atau bukan gitu ya. Nah, ini langsung pada penuh, langsung pada coret-coret. Eh, 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 eh. Ya. Jadi misalnya eh kalau kita bilang apa ya? Misalnya eh eh misalnya kita sebut mata air. Ini kan nggak bisa kita sisipi apa-apa, ya kan? Ini kan kita nggak bisa sisipkan apa-apa, ya toh? Atau misalnya mata kaki, mata kaki. Kita kan nggak bisa bilang mata di kaki itu kan nggak bisa, ya kan? Tapi kalau misalnya itu adalah sebuah frasa, memang kita bisa sisipkan dengan apapun, mungkin dengan yang, mungkin dengan preposisi, bisa dengan apapun, gitu. Termasuk misalnya apalagi mata mata uang.
Mata uang kan juga ini sebuah kata majemuk, sebuah istilah, ya kan? Jadi itu artinya kalau dia tidak bisa disisipkan sesuatu, itu berarti dia adalah sebuah kata majemuk atau namanya idiom, tergantung ya, karena idiom juga nggak bisa disisipkan gitu. Oke, intinya tadi ada gabungan kata ya, gabungan kata, gabungan kata. Nah, gabungan kata ini ada dibagi tiga. Ada yang tadi frasa, ada kata majemuk, ada yang di sini apa tadi idiom ya. Nah, yang berpotensi, yang berpotensi menjadi eh, kata berpasangan tetap itu yang ini. Tapi khususnya yang kata majemuk biasanya, biasanya. Tapi ingat bahwa sebuah kata majemuk belum tentu dia berpasangan tetap. Dan apa yang berpasangan tetap sudah pasti dia kata majemuk. Harusnya seperti itu logikanya. Gitu. Oke? Nah, oke ada yang mau tanya. Siapa nih? Ya, Raffi coba. Raffi mau. Kak, maaf, tadi saya agak telat join. Ah, Jadi, buat kesimpulannya itu yang benar tadi tekanan darah atau detak jantung ya, Kak? detak jantung. Aku Berarti kalau aku detak berubah dari jantung, yang Pak. di grup, Kak. Kenapa? Berarti yang tadi kan Kak Fauzan di grup kan awalnya bilang tekanan darah. Nah, Iya, saya iya, bingung kenapa kok sekarang berubah iya. jadi detak Iya, jantung, Kak. Mungkin bisa itu karena dijelaskan lagi. setelah saya tadi habis dari kamar mandi terus saya dapat ilham terus kayak oh ya ternyata sebenarnya detak jantungnya gitu. Jadi karena tekanan darah itu kan bisa banyak macamnya pasangannya. Bisa ada tekanan macam-macam tadi tekanan udara, tekanan uap gitu kan. Tekanan apalagi tekanan air, tekanan hidup, tekanan masyarakat, tekanan sosial, itu semua tuh bisa macam-macam pasangannya. Cuma kalau detak jantung, dia itu karena detak itu maknanya condong, itu dalam condong ke jantung. Kalau kita cek maknanya, ya memang artinya detak itu pasangannya mestinya emang cuma sama jantung gitu loh. Gitu Raffi ya. Berarti kayak apa ya, Kak? Berarti kata-kata yang biasanya yang memang kita anggap itu sudah pasangannya tetap, yang Mhm. kayak mungkin tidak mungkin dia ada kemungkinannya dia itu nggak mungkin disambungkan sama kata lainnya itu bisa jadi jawabannya gitu Kak mungkin. Iya, iya biasanya iya kemungkinan begitu iya. Iya, jadi memang harus kita harus cari-cari dulu kayak kalian harus cari kemungkinan-kemungkinan kata-kata yang lain tuh apa? Bisa nggak gitu? Bisa nggak? Jadi intinya adalah gini. Pertama itu cari dulu mana yang kata majemuk. Kalau dalam sebuah dari 5 pilihan itu ternyata cuma satu kata majemuk, yang lainnya adalah frasa, ya apapun itu, entah itu dia berpasangan tetap atau tidak, ya pilihannya sudah pasti yang itu aja, gitu. Oh iya ya, Mbak. Baik Kak, terima kasih. Ya, gitu ya. Ya, An, silakan. Halo Kak, Ya, kedengaran halo. suaranya? Iya, kedengeran. Oke, aku mau make sure. Jadi tadi aku sambil nyatet kan. Nah, terus aku mau make sure. Jadi gini, detak jantung itu frasa. Kenapa? Karena secara harfiah yaitu ya Hmm, jantung yang berdetak. Jadi kalau betul. frasa itu maknanya secara harfiah gitu. Betul. Kayak meskipun katanya berpasangan, tetap berpasangan kayak misalkan detak jantung, terus denyut nadi, tapi bukan berarti itu termasuk kata majemuk karena yaitu eh, ter- maknanya secara harfiah, secara aslinya gitu ya kan. Nah, Hmm. terus kalau kata majemuk yang tidak berpasangan tetap ya, kata majemuk tidak berpasangan tetap ini itu karena dia menimbulkan makna baru ya, membuat makna baru, tapi dia punya pasangan lain, gitu kan? Iya, unsur-unsurnya itu bisa berpasangan dengan yang lain. Oke, unsur-unsurnya kayak misalkan tadi tekanan darah ya. Ya, Tekanan darah itu kan kereta.
Dia Kereta uap, kereta api, oh, kereta eh, barang, ya iya kan? dia majemuk karena tekanan darah itu menimbulkan makna baru yaitu tekanan Mm-mm. pada dinding pembuluh darah. Mm-mm. Nah Mm-mm. ya kan bukan bukan pada darahnya tapi pada dinding pembuluh darah ya. Itu udah Mm. makna baru Ya, tapi dia betul. bisa berpasangan dengan unsur lain, tekanan batin, tekanan Hmm, hidup dan semacamnya ya, gitu. Terus betul. kayak mata kaki dia majemuk of course, tapi kata Ya. berpasangan tetap tidak, ya kan? Mm-mm. Dia mata kaki menimbulkan makna baru yaitu nih yang di bagian kaki kita itu ya kan yang nonjol di Ya. kaki. Ya, Tapi dia bisa berpasangan dengan ada mata ikan, mata air, mata batin gitu ya, ya. betul. Oke. Nah, terus kalau di CCP itu ya kan cara kita untuk mengetahui apakah itu kata majemuk atau bukan, ya Mhm. kan? Mhm. Nah, kalau kata majemuk, pokoknya maknanya itu tuh nggak jauh-jauh bisa ditelusuri gitu dari kata gabungannya, kata-kata yang digabungkan. Hmm. Tapi kalau idiom, makna barunya itu berupa kiasan, terus eh, makna yang ditimbulkan sama kata-kata yang digabungin itu jauh banget gitu. Mhm. Kayak meja hijau kan pengadilan, tapi nggak ada nyambung-nyambungnya gitu kan. Ya, Nah, terus betul. kalau kakak ada contoh nggak kata berpasangan tetap tapi yang termasuk kata majemuk gitu? Loh, yang kayak ya eh, apa misalnya ya? Saya Kalau pernah kre ketemu. Saya pernah ka- ketemu kok. Ada kok pasti. kalau kayak kereta api kan ada kereta Nah, uap, kereta ya betul. gitu. Mm-mm. Kalau rumah sakit dia Rumah makan, ada rumah ada makan. rumah makan. Oh, Apa ya contohnya ah, ya? apa ayo? Saya Ada yang belum kepikiran. Eh, Ada contoh nggak guys? Kata ya, berpasangan tetap yang majemuk. apa ayo? Apa ayo? Apa ya? di dia pada itu jawab di komen sih, coba kakak lihat kata yang termasuk majemuk dan berpasangan tetap sekaligus. Bentar ya. Daging merah, lingkungan hidup, terus kerjasama. Kerjasama iya, kerjasama enggak. Ada kerja bakti misalnya Oh gitu. iya, kerja bakti. Nah, eh tanda tangan? Tanda tangan, iya nggak ada tanda Mhm. apa Surat tanda kabar ada nggak? Surat kabar? Surat surat yang lain? Surat tanda tangan, ada tanda lahir kak. tanda lahir. Oh ya benar. Ya susah kan makanya kan. Tanda kiamat tuh ada. Tanda lahir itu benar, tanda lahir. Tanda lahir itu benar, iya. Eh Oh tadi surat kabar ada surat mobil, surat gitu gitu kan. ya iya makanya makanya. Surat izin mengemudi juga ada. Surat izin, ah iya ya, betul. Iya iya. Sebenarnya sebentar, kalau surat surat ya itu nggak bisa surat kabar ya. Apa lagi ya? Tapi intinya ya kurang lebih seperti itu ya. Kadang kalau misalnya Ya, kita cari. ya surat aja tuh Kalau ada yang di jam komen jam surat cinta. tangan, jam tangan, Jam tangan, jam dinding. jam dinding ada ya. Kan. Iya, ini malah lebih susah nyari kata berpasangan tetap yang Iya termasuk makanya saya majemuk pikir juga. oh ya. Jadi kayak kita nggak bisa gitu. Iya, jadi malah susah nyari yang majemuk dan berpasangan tetap ya. Daripada Mm-mm. daripada majemuk bukan berpasangan tetap, ya masih oke lah. Kita Mm-mm. bisa cari, oh ini kira-kira unsurnya bisa kita gabungin dengan apa lagi nih ya kan? Mm-mm. Iya, Hmm, iya. oke Tapi deh. ya intinya adalah ya kurang lebih kalian coba coba cari. Intinya sih gini. Jadi balik balik ke tujuan si UTBK ini ya, memang untuk mengedepankan penalaran. Jadi kalian coba
cari mana yang ini gini. Kalau misalnya kalian cari tadi ini ada yang nanya kayak gini. Nih, dan Kak, aku mau nanya dong. Oke. Kelompok kata berpasangan tetap dalam bacaan tersebut adalah kriteria diagnostik, overdiagnosis, sumber daya, pukul rata, atau prosedur invasif. Mana kira-kira kalau kayak gini? Overdiagnosis itu maksudnya diagnosis berlebihan atau Mhm. gimana? Iya, iya, Oh iya, ya, iya. Aha. over kan over. Iya, tapi ini bahasa Inggris ya, jadi nggak bisa. Ini, ini nggak bisa kita abaikan. Kalau pukul rata kan disamakan, itu nggak sih maknanya? Ya, Pukul pukul rata rata tuh makna disamakan. baru, ya kan? Makna baru, betul? Disamakan. Yes, Makna baru betul, tuh, betul, disamakan tuh semua. betul, betul. Oh ya udah deh aja. Tapi sumber daya, Iya, oh ya bisa juga. nah kan? Ya kan? Sumber daya. Tapi kok sumber daya itu Sumber daya bisa sumber air. sumber air, sumber sumber energi bisa ya? Oh ya, Oh sumber iya energi bisa. bisa. Ya, nah itu kayak gitu teman-teman. Kayak gitu teman-teman. Nah, kalau pukul rata, pukul apa? Ada tuh yang itu di komen, pukul Apa? mundur. Pukul mundur. Pukul mundur. Pukul mundur, iya, itu Oke bisa ya, sih. ya. Pukul mundur, pukul mundur itu apa berarti? Pukul mundur tuh memukul mundur kayak biar misalkan demo terus Iya, memukul mundur. pendemonya dipukul mundur ya dia biar biar ke belakang gitu Iya. ya. Heeh. Mhm. Iya, pukul mundur itu dia satu kesatuan itu. Iya, makanya kayak gini-gini. Kalau yang jelas kalau prosedur invasif itu bukan ya, itu frasa ya. Kalau pukul rata tuh dia jatuhnya idiom ya berarti ya sama Pukul rata. kan eh disamakan soalnya jauh banget ya pukul tapi ratanya itu bisa ya kayak disamakan iya, gitu ya disamakan. maksud Iya, oh ya betul. berarti dia Betul. oh ya rata Ya, nah berarti majemuk majemukkan idiom ya. Jadi makanya emang itu tadi ya, memang ini sesuatu yang membingungkan, teman-teman. Jadi dalam arti ya itu tadi, ini tuh nggak ada teorinya gitu loh. Ini nggak ada teorinya. Jadi ini tuh bener-bener sesuatu yang emang ya interpretasi gitu. Jadi makanya yang bikin pokoknya selain orang yang membuat soal UTBK itu sendiri pasti bingung. Makanya mungkin dari guru-guru di bimbel kalian juga bingung, orang-orang yang dibikin tryout juga di aplikasi juga bingung gitu kan. Gitu. Jadi ya tapi kalau kakak bakal pilih yang mana tuh kalau tadi sebenarnya saya lebih ke sumber pukul rata daya sih. oh Saya lebih ke sumber daya. Ah, ah. nggak pukul rata ya berarti. Nggak tahu kenapa. Tapi Tapi sebenarnya mah bisa-bisa aja ya masuk-masuk aja sebenarnya gitu ya. masuk-masuk aja, benar, benar, benar. Cuma saya nggak tahu kenapa, apa harus jawab apa gitu ya, Mhm. gitu harus jawab apa, gitu. Berpasangan tetap, Oh, nggak tahu. izin. Jadi saya nggak tahu. Sekarang gini, siapapun yang tadi nanya ini, tadi saya lupa. Siapa yang nanya ini tadi? Ada nggak ininya? Ada nggak jawabannya? Ada kunci jawabannya nggak? Itu di komen katanya jawabannya yang D, pukul rata, Kak. Pukul rata, iya, ya makanya antara pukul rata sama sumber daya. Tapi kenapa pukul rata? Mungkin karena itu tadi ya. Ya kayak makna baru gitu ya Makna. Ya, tapi kalian. semua juga makna baru, sumber daya kan Iya juga sih. ada makna khusus. Eh, Tuh. Jadi memang ini pakai feeling. Terus sama itu tadi ada yang nanya, Kak, di komen. Daging merah itu frasa atau berpasangan tetap? Frasa ya? Maksud Daging dia makna secara harfiah gak sih daging yang warnanya merah? enggak, itu Atau apa? daging merah itu maksudnya daging daging sapi gitu ya. Ada Oh, oh daging dia merah, ada daging maknanya putih. daging sapi gitu ya. Ada daging putih.
Ikan tuh daging Oh, putih. oh iya iya. Ikan warnanya putih ya, saya lupa. Bukan, bukan. Maksudnya daging putih itu kayak Heeh, nanti kan. apa tuh kandungan saya kan bukan anak IPA ya, apa tuh hemoglobin atau apanya itu makanya dia nggak sebaik itu. Makanya kalau ayam itu daging putih. Ayam itu daging putih. Daging merah itu kayak kambing, sapi, ya itu apa tuh? Jadi kayak saya kurang paham kalau tapi kalau nggak salah itu kayak yang bikin warna merah itu apa sih? Karena hemoglobin ya. Kalau saya nggak salah ya, tolong dikoreksi ya. Nah, jadi jadi daging merah, daging putih itu istilah gitu. Bukan daging warnanya merah, bukan. Nggak secara harfiah daging warna merah, bukan. Kalau kita bilang daging merah dalam arti harfiah, berarti dagingnya memang real berwarna merah gitu. Tapi sebetulnya daging merah itu istilah yang mengacu pada daging hewan-hewan tertentu, karena nggak semua daging warnanya merah gitu. Oh, mioglobin apa mioglobin? Nah, itulah pokoknya ya. Mioglobin gitu. Ya, oke. Ada lagi yang mau bertanya tapi kurang lebih ya seperti itulah. Memang ini sesuatu yang nggak bisa kita eh, apa ya sepakati secara bersama. Ya, Rizky silakan. Halo Kak, Ya, halo. Kak, yang kayak kita tahu kan PPU itu 15 menit untuk 20 soal ya Kak. Hmm, Nah, sedangkan mungkin kita nggak tahu nanti misalnya saya dapat soal itu dan bisa aja ada dua atau tiga jawaban yang menurut saya make sense. Nah, menurut Kakak worth it gak sih Kak untuk mungkin agak spend time lebih lama lagi untuk soal ini? Karena kan kayak yang Kak Fauzan bilang juga, kita tuh nggak tahu gitu loh, pembuat soal tuh mikir pasangan tetap tuh kayak betul, gimana. Menurut betul. Kak Fauzan tuh apakah lebih baik ya udah ketika kita mikir misalnya 10 detik baca soal terus mungkin 20 detik tuh udah ketemu jawaban langsung pilih aja nggak usah pikir lama-lama lagi gitu. Menurut Kak Fauzan gimana? Kalau aku pokoknya langsung cepet ngeliat mana yang bukan frasa. Langsung itu dulu. Langsung bilang itu dulu. Kayak misalnya tadi kita ada pilihan antara sumber daya sama pukul pukul rata gitu ya. Nah, makanya aku langsung tadi kalau aku feelingnya ke sumber daya. Langsung aku pilih itu aja gitu. Cuma nanti Hmm. kalau ketika masih ada waktu, baru kita balik lagi ke soal itu, cek lagi. Baru pikirin lagi. Tapi karena kita emang juga harus cepet gitu kan, langsung cari mana yang bukan frasa gitu. Oke Ya, Kak, makasih Kak. ya, oke. Nah, aku sekalian mau bahas yang pola kalimat ya. Ini tadi udah pasti ada yang udah ngerjain juga, jadi sekalian kita Oh, ada Rip mau mau bicara, boleh. Maaf Kak, izin mau bertanya Kak. Boleh saya kirim soalnya? Ya, boleh, boleh. Ini berpasangan tetap juga sih Kak. Hmm, hmm. Eh, kan Kakak tadi bilang yang kalau berpasangan tetap itu yang apa tuh namanya? Dia misalkan tadi tuh tenaga tuh tenaga listrik terus tenaga uap dan lain-lain Iya, gitu kan ya Kak. iya. Kalau di sini tuh kenapa dia tuh saya cuma nanya ini kenapa jawabannya C yang suku bangsa apa karena kalau mesin cetak tuh kan bisa jadi mesin uap dan lain-lain gitu kan ya Kak. Tapi kalau Ya. suku bangsa ini dia tuh nggak bisa jadi suku Jawa Kakak, suku Jawa, suku Sunda gitu. Kelompok kata yang berpasangan tetap dalam teks tersebut adalah, ya, kelemahan utama itu sudah pasti frasa ya, benar kan? Hmm, Benar nggak? iya. Nah, sepakat ya. Mesin cetak, mesin cetak, mesin uap, ya saya pikir itu sebetulnya eh, frasa ya, mesin cetak. Walaupun memang mesin cetak itu ada definisinya, tapi bentar, perubahan mendasar itu udah pasti frasa. Manusia tertua harfiah, frasa. Suku bangsa, suku bangsa. Iya, suku bangsa itu memang ini sih satu kesatuan sih.
Dia dia nggak mungkin ada yang lain karena beda ya. Beda kalau misalnya kita bilang kayak suku Jawa, suku Batak. Itu itu kan dia frasa kalau itu. Itu dia frasa. Tapi kalau suku bangsa itu dia satu kesatuan. Oke, Kak. Iya, bukan bukan sukunya bangsa gitu bukan, tapi dia memang satu kesatuan. Gitu ya. Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke, sami-sami. Abs, ya abs silakan. Abs. Halo Kak, Halo. aku sebenarnya mau nerusin pertanyaan aja dari komen karena aku juga agak bingung sih. Jadi pertanyaannya itu, aku tuh antara bingung. Jadi pertanyaan itu frasa yang memiliki pola makna sama dengan frasa opini publik. Nah, this question itu kan yang paling mendekati itu yang pilihan pertama A mobil polisi sama yang E guru musik karena dia tuh sama-sama diterangkan menerangkan dan sama-sama nomina-nomina. Nah, menurut Kak Fauzan gimana? Ini ya, Ya, frasa yang dengan pola yang sama. Ini, mobil polisi, guru SMP, ya, opini publik, pola makna ya. Kalau kita ngomongin polanya, berarti opini publik itu berarti opini apa? Opini milik publik gitu ya? Ya nggak sih? Sesuai insting. Jadi opini publik itu maksudnya opini milik publik gitu ya? Benar nggak? Kalau kita bilang seperti itu. Mobil polisi, mobil milik polisi. Guru SMP kan bukan guru milik SMP ya. Bulan Maret bukan. Kaki meja itu kata majemuk. Berarti frasa ya, berarti kita coret. Guru musik bukan guru, bukan. Berarti ya jawabannya yang mobil polisi. Gitu. Saya pikir itu. Sepakat? Sepakat tidak? Eits, gimana? Tadi siapa? Abs. Sepakat ya, sepakat ya. Sepakat. Gitu ya, Abs ya? oh Heeh. berarti cara nganalisnya tuh selalu kita sisipin kata itu gimana sih Kak? Iya, Kayak ada kan yang diterangkan sama yang disisipin itu tuh gimana kita diterangkan menerangkan itu lebih ke kalau sepola. Kalau yang saya paham itu yang kalau pertanyaannya itu adalah sepola. Jadi sepola dan semakna itu beda. Bentar. Kalau sepola, frasa sepola, ya, ini kok dia menghilang-hilang gitu? Oh, oke. Nah, sepola, kalau sepola itu berarti dia dilihat dari unsur-unsurnya, misalnya opini publik. Opini itu nomina, publik itu nomina. Maka carilah yang polanya juga sama. Gitu ya. Misalnya ya mobil polisi. Mobil polisi. Ini nomina, ini juga nomina. Polanya sama gitu. Sama. Dan eh, masalah DMMD itu kalau kalian masih bingung itu maksudnya adalah opini publik itu intinya opini atau publik? opini? Opini. Maka opini itu D. Jadi yang intinya itu yang D. Ya. Oh Kalau saya ya, tanya, Perdana Menteri. Intinya perdana atau menteri? menteri. Menteri. Berarti ini MD. Kalau misalnya dia tanya baru sekolah baru kita DMD gitu. Cuman kalau misalnya yang ditanya pola makna udah langsung aja cari yang Iya. sisipan katanya Jadi gitu. maksudnya pola maknanya itu maksudnya yang kayak gitu. Kayak opini milik publik. Ya cari aja yang kurang lebih seperti itu. Betul. Tapi kalau di UTBK pasti ini kan Kak, pasti yang ditanya itu sepola pola makna bukan kayak kata-kata lain. Jadi kita tinggal ngebedain antara dua ini Iya aja. benar. Benar.
Iya, Oke, oke, makasih Kak. iya, betul. Iya, sama-sama. Perdana Menteri itu bukannya kata majemuk. Jadi Perdana Menteri itu maksudnya gini. Perdana Menteri itu maksudnya Menteri Perdana, Menteri pertama. Karena Perdana Menteri itu maksudnya adalah Menteri Kepala Menteri. Kepala Menteri, teman-teman. Jadi Perdana Menteri itu salah satu model serapan dari bahasa asing yang mengikuti MD. Karena kan bahasa Inggrisnya Prime Minister. Tapi kita harusnya kan Menteri Utama. Prime Minister itu harusnya menteri utama atau ya menteri perdana gitu ya. Tapi kita justru menyerap itu jadi perdana menteri. Jadi sama-sama tuh PM. Jadi perdana menteri dalam bahasa Inggris perdana menteri, dalam bahasa Indonesia juga PM, apa Prime Minister jadi perdana menteri. Gitu. Nah, itu salah satu contoh kata bahasa Indonesia yang polanya MD. Pola kita tuh sebagian besar tuh DM gitu. Oke, sudah ya. Nih saya sedikit bahas yang tadi ya. Kalau ada yang belum mengerjakan, mungkin. Pola. Nah, ini kita coba, karena masih banyak yang bingung soal pola kalimat. Mana tadi? Oke, jadi ya teman-teman, sekali lagi saya mau bilang bahwa kalau kita menganalisis pola kalimat ya, selalu itu awali dengan melihat predikatnya. Ya, selalu dari lihat predikatnya. Karena kalau kita nggak bisa menentukan predikatnya, itu maka jadinya sulit, gitu kan? Misalnya kayak banjir rob kembali melanda pesisir utara Pulau Jawa pada musim kemarau. Ah, apa predikatnya? Ini ya, ini kan. Nah, kembali melanda. Maka karena ini kita sudah tahu ini adalah predikat, maka kesampingnya itu adalah subjek. Nah, kalau setelah melanda, itu kira-kira dia apa? Melanda pesisir utara Pulau Jawa. Berarti dia objek. Kenapa dia objek? Karena dia bisa dipasifkan. Ya kan? Terus pada awal musim kemarau itu dia keterangan. Bener kan? Bener ya? Dia SPOK. Kemudian, fenomena ini terjadi akibat. Nah, langsung lihat apa predikatnya.
Apa predikatnya? Terjadi. Ya, langsung lihat matanya tuh langsung lihat predikat. Predikat. Ke sampingnya berarti subjek, ke setelahnya berarti apa? Terjadi akibat, 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 akibat. Keterangan. Hey, hey, kenapa pelengkap? Kenapa pelengkap? Hey, kenapa pelengkap? Kan fenomena ini terjadi. Fenomena ini terjadi itu sudah satu kalimat utuh ya, ya kan? Akibat naiknya ini kan keterangan, keterangan akibat. Keterangan itu kan banyak, ada keterangan akibat, keterangan sebab, ya kan? Jadi jangan bingung, ya. Ayo, jangan bingung ya. Terus, air laut meluap hingga memasuki kawasan. Mana predikatnya? Meluap. Oke, berarti ke sini subjek. Setelahnya ini apa? Setelahnya dia keterangan. Kenapa keterangan? Karena meluap itu dia tak transitif. Tak transitif ya. Makanya dia tidak perlu diikuti oleh objek. Kemudian, beberapa jalan utama ditutup sementara, bla bla bla. Apa predikatnya? Ditutup. Kalau setelah ditutup, berarti ini subjek ke belakangnya sementara. Ini adalah keterangan. Ini ditutup sementara nih satu ini ya, satu kesatuan ya, ditutup sementara ya. Kan ada oleh, ada oleh, ada oleh. Oleh petugas itu kan dia keterangan pelaku, ya toh, keterangan pelaku dong. Ditutup sementara itu satu predikat, ya, satu predikat. Kemudian lagi, nah, banjirop adalah genangan. Nah, apa predikatnya? Adalah, pintar. Berarti sini subjek, setelah adalah berarti pelengkap. Ya, berarti SPP, ya, SPP. Kemudian, warga yang tinggal di kawasan terdampak bla bla bla. Berarti apa predikatnya? Segera mengevakuasi. Ya, pintar. Berarti yang ini adalah subjek, yang ini adalah objek, SPO. Betul. Kemudian yang kedua, yang ketiga, genangan air sudah mencapai ketinggian. Nah, ini apa nih? Apa predikatnya? Langsung lihat predikatnya. Apa predikatnya? Sudah mencapai. Gitu ya. Sudah mencapai. Berarti ini adalah subjek. Nah, ketinggian ini apa? Sudah mencapai ketinggian, ketinggian setinggi lutut. Ketinggiannya apa? Objek setinggi lututnya adalah keterangan. Jadi SPO, SPOK. Ya kan? Kan sudah mencapai. Sudah mencapai apa? Ya kan? Sudah mencapai apa? Kan harus ada sesuatu nih. Ya kan? Ya kan? Benar nggak? Sudah mencapai ketinggian. Ketinggiannya semana? Setinggi lutut orang dewasa. Gitu. Jadi ketinggian setinggi orang lutut dewasa itu adalah dia keterangan. Kemudian, pompa-pompa air telah diaktifkan oleh dinas terkait untuk mempercepat proses penyedotan air. Apa ininya? Predikatnya telah diaktifkan. Betul. Berarti yang ini adalah keterangan. Ini S. Berarti SPK. Gitu kan? Oke.
Banyak anak tidak bisa pergi sekolah karena lingkungan mereka tergenang. Yang mana predikatnya? Tidak bisa pergi. Ini predikatnya. Ya, predikatnya. Ya kan? Berarti ini S, P, ininya K. Ya kan? SPK. SPK. Ya, SPK. Oke. Kondisi ini membuat. Apa predikatnya? Langsung lihat predikatnya. Membuat. Oke, setelah membuat berarti objek. Ya. Kemudian yang objek yang mana? Aktivitas. Ini apa? Pelengkap. Ya, benar. SPOPEL. SPO opel. Ya. Intinya adalah membuat membuat apa? Membuat aktivitas. Ya kan? Kan kondisi ini membuat aktivitas apa namanya? Membuat aktivitas harian warga terganggu. Oh, ini objeknya gini. Ini gitu. Karena kenapa dia bukan kesatuan? Karena aktivitas harian warga terganggu ini dia bukan frasa. Dia bukan frasa. Jadi yang bisa dimasukkan ke dalam satu unsur itu harus dia satu frasa. Tapi kalau aktivitas harian warga terganggu, ini dia seperti ada subjek, di sini ada predikat, ya kan? Jadi makanya dia nggak bisa dijadikan satu satu frasa, gitu loh. Nah, makanya ini pasti kita pecah. Nah, eh, membuat aktivitas harian warganya seperti apa, maka dia ya terganggu. Jadi pelengkap itu dia melengkapi si predikat gitu ya. Oke, yang ke sekolah kenapa nggak pelengkap? Ini bisa pergi. Loh, ini kan keterangan. Tidak bisa pergi. Ini kan keterangan tempat. Ya kan? Kan kalau kita lihat di sini ada preposisi, itu bisa kita curigai sebagai eh, keterangan. Karena dia di luar klausa utama. Gitu. Ya, oke. Kemudian, banjirop tahun ini lebih parah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Predikatnya lebih parah. Yang ini apa? Kete Keterangan. Iya, keterangan. Karena kita bisa pindahin kan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, banjirop tahun ini lebih parah. Bener ya? Kita bisa pindah ke sini ya. Iya kan? Nah, gitu ya. Jadi langsung. Kemudian BMKG menyebutkan bahwa apa ininya? Predikatnya. Menye Menyebutkan. Yang ini apa? Ob Objek, pinter. Berarti S P O. Gitu ya. Jangan jangan bingung lagi ya. Oke. Peningkatan suhu bumi. Nah, oke. Peningkatan suhu bumi telah menyebabkan es di kutub mencair lebih cepat. Apa tuh? Predikatnya adalah telah menyebabkan, ya kan? Terus es di kutub ini apa? Objek, ya kan? Terus ini apa? Apa yo? Ada yang bilang pelengkap, ada yang keterangan. Apa yo?
Mana tadi? Ah, berarti dia ini pelengkap ya. Ini pelengkap, ini lebih cepat dia keterangan karena dia mencair. Lebih cepat dia keterangan. Gitu. Karena dia secara lebih cepat, ya. Mencairnya itu dia pelengkap. Karena telah kalau kita bilang kan ya, peningkatan suhu bumi telah menyebabkan es di kutub. Di kutub ngapain? Di kutub apa gitu kan? Es di kutub kenapa nih? Kenapa? Tapi karena mencair, kalau misalnya es di kutub mencair kita satukan, itu dia bukan frasa, teman-teman. Jadi kuncinya gitu. Kuncinya gitu. Kalau itu bukan frasa, kita nggak bisa masukin itu ke dalam satu unsur. Saya ulang ya. Kita hapus ini. Kita hapus ini. Pertanyaan saya, apakah ini sebuah frasa? Apakah ini sebuah frasa? Bukan. Bukan. Kenapa bukan? Karena kita bisa lihat bahwa di sini ada S, di sini ada P. Kan gitu. Ada predikat. Itu pinter. Sedangkan yang menjadi suatu unsur itu harus kata atau frasa. Ya, harus ada kata atau frasa. Kalau dia ini kan namanya apa? Namanya ini apa, yo? Kalau bukan frasa ini namanya apa? Kla, klausa. Kalau kita mau menyatukan klausa dengan klausa, berarti harus ada apa di tengahnya? Harus ada konjungsi. Pintar. Harus ada konjungsi. Kalau di sini tidak ada konjungsi, ini kan nggak ada konjungsi nih. Artinya ini satu bagian, satu bagian, ini satu bagian, gitu. Yang frasa yang ini dia kata, ini dia frasa, gitu. Ya kan? Tadi kan makanya kalau ketika kita kita lihat yang ini nih, yang tadi, mana tadi? Nah, ini ada klausa disambung dengan konjungsi bahwa, ya kan? Makanya ada klausa disambung dengan bahwa. Tapi kalau yang kayak tadi kayak gini, kalau kita bilang oh es di kutub mencair ini kenapa nggak satu kesatuan? Karena dia di sini ada predikat. Kalau ada predikat berarti dia klausa. Berarti di sini kalau di sini mau ada klausa, berarti dia di sini harus ada sesuatu untuk menyambung antara klausa dengan klausa. Gitu loh. Nangkep nggak? Susah ya? Susah ya? Gitu ya. Mana tadi? Ya, Raffi kenapa mau tanya? Kak, maaf mau nanya lagi. Hmm. Berarti kan misalnya dari contoh yang BMKG menyebutkan bahwa bla bla bla. Nah, itu tuh berarti kalau misalnya ditanyain pola, itu kan kita bisa nganggapnya tuh BMKG subjek menyebutkan predikat bahwa perubahan bla 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 itu objek. Nah, Ya, tapi dia itu bisa dipecah lagi kan Kak. Kayak jadi misalnya dipecah per klausa. Misalnya BMKG subjek menyebutkan predikat bahwa betul. perubahan iklim global subjek turut memperparah predikat dampaknya objek. Nah, tapi yang kita pakai itu yang pertama berarti Kak, bukan yang kedua. Karena yang kita lihat adalah kalimat, bukan klausa. Kita menganalisis kalimat, maka kalimat itu kita lihatlah secara keutuhan. Iya kan? Kita lihat secara keutuhan. Tapi bahwa, oh kalimat ini terdiri dari berapa klausa sih? Ada dua klausa. Kok tahu? Kita bisa buktikan. Satu klausa, satu klausa. Jadi ada dua klausa. Gitu. Gitu maksudnya. Jadi Oh, iya, ketika iya, iya, kita, Kak. karena kita analisis kalimat, kita bukan analisis klausa. Gitu ya Raffi ya? Oh, Bahwa iya, iya, betul, Kak. betul dalam kalimat itu terdiri dari dua klausa. Tapi yang kalimat utamanya, yang mana? Yang ini kan BMKG menyebutkan ini yang utamanya, ya inti kalimatnya. Intinya yang berarti BMKG menyebutkan, ya intinya berarti kan yang ini BMKG menyebutkan. Tapi menyebutkan apa? Tapi kita pasti harus 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 nyebutin secara lengkap gitu intinya. Nah, Cuman kalau yang
peningkatan suhu bumi bla bla bla, dia itu Hmm? nggak bisa dipecah jadi klausa lagi ya Kak. Tadi karena ada predikat ada predikat lagi di klausa kedua Nggak atau bisa. Karena iya. ya, ini kan peningkatan suhu bumi telah menyebabkan, ini kan nggak mungkin kita pecah sampai sini kan. Karena ini kan dia pasti kan menyebabkan apa, maka ini dia objeknya nih, es di kutub, ya kan? Menyebabkan es di kutub kenapa? Iya, dia mencair, gitu. Es di kutub mencair. Nah, mencair ini dia maksudnya dia dia melengkapi yang ini dia, gitu. Gitu. Karena Oh ya iya kan? iya Kak. Hmm, Ya hmm, hmm. kan? Karena ingat, objek itu apa sih bentuknya? Coba, balik lagi, balik lagi. Objek itu apa bentuknya? Objek itu bentuknya adalah no Adalah atau nomina. atau satu lagi frasa frasa Oh, frasa nomina. atau satu lagi bentuknya bisa jadi klausa. Tapi kalau dia ada klausa, Hmm. kalau dia ada klausa, dia biasanya itu dia disambung oleh sebuah konjungsi gitu. Itu makanya sebentar. Makanya misalnya gini ya. Kalau pening BMKB BMKG menyebutkan perubahan iklim global turut memperparah. Misalnya kita nggak pakai bahwa nih, kita nggak pakai bahwa, ya kan? Nah, ini nggak bisa kayak gini sebetulnya, nggak bisa. Itu sama kayak misalnya menyebutkan koma, BMKG menyebutkan koma perubahan iklim global turut memperparah dampaknya. Ya secara kita paham pesannya, tapi secara struktur itu nggak tepat gitu loh. Yang kayak gini makanya ini tidak tidak efektif. Kenapa? Karena dia objeknya jadi kabur gitu loh. Dia jadi kabur. Makanya dia ditambahkan kata bahwa biar bisa Ada jadi satu kalimat yang lengkap. satu kalimat yang lengkap jadi jelas, oh ini ada unsur-unsurnya jelas gitu loh jadi kita kita harus lihatnya seperti itu gitu ya Raffi. Jadi maksudnya tidak berarti sebuah kalimat yang memang pesannya jelas kita paham pesannya tapi belum tentu secara struktur secara formal gitu ya, secara formal itu tepat gitu ya. Jadi Oh makanya iya Kak. bahwa Sama ini oke. digunakan untuk menggabungkan antara satu klausa dan klausa yang lain gitu. Oke, oke baik Kak. Mm-mm. Sama satu lagi. Mm-mm. Nih saya tadi udah nemu di komentar itu kan misalnya ada contoh kalimat ini Kak. Banjir mengalir deras. Nah, banjir kan subjek, mengalir predikat. Mm-mm. Deras ini dia tuh masuknya keterangan apakah karena dia bisa disisipkan dengan banjir Benar. mengalir dengan deras Ya, gitu Kak. keterangan. Iya betul. Itu keterangan. Oh, berarti kalau misalnya contoh lain, masyarakat diimbau tetap tenang. Nah, Hmm. biar kita bisa tahu tetap tenang ini dia itu maksudnya apa, kita mungkin bisa mencoba memasukkan konjungsi misalnya masyarakat diimbau agar tetap tenang. Sehingga Benar. karena itu kita Ya, bisa tahu kalau tetap tenang itu dia termasuknya keterangan, bukan termasuk betul. objek atau pelengkap gitu ya Kak berarti. Betul. Betul sekali. Betul. Benar, benar. Cuman Benar. hmm, Karena gini, cuman karena gini. Karena ya gini. ya Kak. Gini. Tadi apa tadi pertanyaan yang pertama tadi? Banjir mengalir Dengan deras. deras. Mengalir deras. Oke. Banjir mengalir deras. Oh itu bentuk aktif ya. Tapi yang tadi yang kedua tadi yang pasif adalah Masyarakat diimbau tetap tenang. masyarakat diimbau tetap tenang. Bisa nggak sih itu kita buat jadi kalimat aktif? Tetap tenang tidak bisa ya Nggak Kak kayaknya. bisa. Nggak bisa. Karena gini, kalau misalnya masyarakat diimbau oleh presiden, bisa kita buat jadi aktif. Presiden mengimbau masyarakat. Betul. Artinya di situ ada yang pelakunya. Tapi kalau tetap tenang, itu kan bukan pelaku. Bukan pelaku. Jadi kalau dia bukan pelaku, kita langsung mikir kayak, oh kalau bukan pelaku, berarti dia kan nggak bisa dibuat jadi aktif lagi, gitu loh. Kalau dia nggak bisa buat diaktif lagi, berarti dia keterangan, gitu. Karena yang Hmm. yang bisa dibuat jadi aktif lagi itu kalau dia sebagai unsur pelengkap. Masyarakat diimbau presiden misalnya. Presiden mengimbau masyarakat, gitu kan? Kita bisa Oh iya ke iya. bentuk aktif kan? Tapi kalau masyarakat diimbau tetap tenang, gitu. Kan kita nggak bisa bikin tetap tenang mengimbau masyarakat, nggak bisa. Oh berarti tetap tenang itu adalah keterangan. Itu cara mengujinya kayak gitu.
Itu cara mengujinya. Kebayang nggak? Oh, iya Kebayang iya nggak? iya. Berarti kalau keterangan dia itu nggak bisa, ya udah dia stuck keterangan dia nggak bisa diubah jadi aktif atau kayak gimana. Tapi kalau Ya, pelengkap dia kalau mau diaktifkan lagi dia bisa. betul. Karena intinya balik lagi adalah keterangan itu adalah unsur di luar klausa utama. Jadi ada atau nggak ada keterangan itu harusnya nggak ngaruh gitu loh. Maksudnya kayak gitu. Gitu. Karena masyarakat Hmm. diimbau itu sudah satu kalimat utuh. Udah kalimat utuh tuh. Ya kan? Gitu. Oke oke oke. Ya. Terus tambahan sedikit Kak. Kan tadi ada banjir mengalir deras sama banjir mengalir dengan deras. Itu Ya. dua-duanya dia tetap termasuk kalimat efektif atau Sama. gimana Kak? Sama. Tetap Keterangan. tetap Sama. efektif juga berarti Kak. Sama. Sama. Walaupun Iya. ada tambahan kata dengan. Iya. Sama. Kalimat mengalir deras dengan mengalir dengan deras itu sama. Itu sama. Ya. Karena Oke oke mengalir. oke. Karena ingat, mengalir itu dia adalah verba apa jenisnya? Verba Semi tran semi semi transitif. transitif. Dia semi transitif. Iya. Bukan semi transitif, sorry. Dia tak transitif. Dia dia nggak bisa dipasifkan dong, ya kan? Dia banjir mengalir Oh dengan iya dia iya nggak bisa iya. dipasifkan kan? Dia nggak Oh bisa iya iya. dipasifkan. Ya maka dia tidak butuh objek. Banjir mengalir dari mana ke mana bisa itu. Dia nggak butuh objek. Dia nggak butuh objek gitu loh. Oke oke oke. Baik Kak, terima kasih ya Kak. Oke, thank you. Ya, gitu ya. Kenapa presiden jadi pelengkap? Iya, karena kalau misalnya ini nih udah nih, ini saya ini teman-teman nanti bisa ini ya, bisa coba cek lagi ya. Ya, An mau tanya silakan. Mau tadi mau nanya yang itu apa Yang yang mana? banjir tadi di tabel yang tadi Mm-mm, mm-mm. kan tadi ya nanya yang peningkatan suhu bumi telah menyebabkan es di Kutub mencair lebih cepat. Nah tadi tuh aku pikir yang peningkatan suhu bumi subjek telah menyebabkan itu predikat, Jika es di kutub itu objek. Terus aku pikir ya mencair lebih cepat itu satu kesatuan pelengkap. Soalnya kayak peningkatan suhu bumi telah menyebabkan es di kutub mencair ya kan? Es Mm-mm, di kutub. Nah di kutubnya itu kenapa jadi menyebabkan es di kutub kenapa gitu mm-mm. mencair lebih cepat gitu kan jadi satu kesatuan pelengkap tapi kata Kak Fauzan mencairnya itu yang pelengkap lebih cepatnya itu yang keterangan ya kan Mm-mm. Iya, berarti itu bisa diubah ke awal kalimat gitu dong ya? Lebih cepat peningkatan suhu bumi telah menyebabkan es nggak bisa, nggak tetap nggak bisa ya. oh itu Jadi keterangannya maksudnya yang nggak nggak. bisa diubah gitu Ya, ya biasanya yang bisa dipindah-pindah itu kalau dia ada preposisi, biasanya. oh, Kalau yang model-model kayak dia keterangan keterangan waktu yang kayak gitu, ini kan keterangan waktu nih, lebih cepat, itu hmm. kan kayak keterangan waktu. Itu kan nggak selalu dia bisa dipindah-pindah gitu loh, gitu. Maksudnya seperti itu. Oke, berarti keterangan bisa dipindah itu kalau ada preposisinya gitu ya Sebagian besar, jadi sebagian besar. nggak bisa dibuat mutlak gitu loh, Ya, nggak bisa sebagian dibuat besar mutlak. Iya, kalau ada kalau kayak gini dia termasuk keterangan tapi dia bukan yang bisa dipindah-pindah gitu ya iya karena betul. jadinya nggak nyambung Iya, gitu. betul. Intinya adalah keterangan itu dia ada atau enggak, dia tidak memengaruhi makna keseluruhan kalimat. Peningkatan suhu bumi telah menyebabkan es di kutub mencair. Udah selesai. Itu pesannya. Pesan yang mau disampaikan. Bahwa dia mau dikasih tahu lebih lebih cepat, lebih lambat. Itu sesuatu yang tambahan. Oh, I see, Benar I see. kan? Tapi kalau Oke, kita oke. bilang peningkatan suhu bumi telah menyebabkan es di kutub saja, nggak Nggak nyambung. nggak nyambung itu Kenapa itu itu maksud ya? iya kenapa gitu kita kita masih bertanya kenapa gitu apa tapi kalau sudah sampai mencair itu sudah selesai lebih Hmm. itu makanya itu argumennya makanya kenapa lebih cepat itu adalah keterangan karena dia unsur di luar yang utama gitu ngerti ya Oke. oke Tapi nanti ke yang latihan gitu ada kunci jawaban gitu nggak? Kak Fauzan bikinnya. ini ada kan Iya.
Kan aku bilang ini Oh, masuk ada. Aku belum masukin cek soalnya, sorry banget. masukin masukin di ini di form, nanti akan ada link ke kunci jawabannya. Ada. Kalau latihan yang misalkan saya kemarin kan ikut pola kalimat sama kalimat juga. Itu ada file Kalau itu Word nggak ada, latihan. kalau itu nggak ada, latihannya ada tapi kunci jawabannya nggak ada karena emang udah dibahas di kelas juga waktu itu. Oh, Oh, berarti kayak jadi tinggal sebenarnya nonton bisa nonton aja, yes. di video batch-batch Ya, sebelumnya ini ya. udah Saya kan udah batch udah, udah 3 saya tuh. udah saya bikin, udah saya bikin ininya. Oh, oke Ada kok. oke, thank you Nanti thank nanti you. dicek aja ya, gitar, oke? Ya, itu sekilas aja teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya lagi, eh, boleh gitu ya. Intinya sih tadi kelas ini cuma mau apa namanya, mau ngebahas dadakan soal si eh, frasa tadi gitu ya. Gitu. Jadi kalau kalian mau mau lanjut ya silakan gitu. Karena ini juga udah zuhur ya. Jadi kalau kalian mau lanjut silakan. Ini eh, link kelasnya ini bisa sampai tengah malam. Jadi kalau ada yang mau di sini sampai tengah malam silakan saya tinggalkan gitu. Ini recordnya ada, saya matikan dulu.